Baik, di sini saya akan membahas berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, apa itu kompetensi dalam kebaikan? Kompetensi dalam kebaikan adalah persaingan atau adu kemampuan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang positif dan menguntungkan bagi individu atau kelompok. Penting untuk diingat bahwa kompetensi dalam kebaikan harus dijalankan sesuai prinsip etika dan fair play. Hal ini berarti bahwa peserta harus berusaha mencapai tujuan mereka tanpa merugikan orang lain atau lingkungan. Kompetisi yang adil tanpa praktik-praktik tidak etis akan memastikan bahwa semua pihak dapat mengambil manfaat dari proses tersebut. Pada beberapa kasus, contoh kompetisi dalam kebaikan juga dapat memotivasi individu atau organisasi untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan dengan cara positif. Lalu, kompetisi dalam konteks kebaikan adalah proses persaingan yang bertujuan untuk mencapai hasil positif atau menguntungkan bagi individu, masyarakat, atau lingkungan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip etika. Yang kedua, apa sih manfaat kompetisi dalam kebaikan? Berikut ini adalah beberapa manfaat dari kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, kompetisi dalam konteks positif. Mengutip Harvard Business Review, kompetisi dalam konteks positif adalah persaingan yang berfokus pada peningkatan diri sendiri atau mencapai tujuan bersama yang lebih besar dibanding sekedar kemenangan pribadi. Hal itu melibatkan komitmen untuk berinovasi, berkembang, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Artinya, kompetisi sejati dapat memberikan nilai kompetisi dalam kebaikan. Dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya dunia bisnis, organisasi nirlaba, pendidikan, dan usaha individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, mendorong inovasi. Salah satu manfaat utama kompetisi dalam kebaikan adalah mendorong inovasi. Ketika individu atau organisasi bersaing untuk menciptakan solusi yang lebih baik, lebih efisien, atau lebih efektif, itu mendorong perkembangan teknologi dan penemuan baru. Sebagai contoh, dalam dunia teknologi, perusahaan-perusahaan bersaing untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih canggih di mana dapat meningkatkan kualitas hidup pengguna. Menurut jurnal Competition and Innovation oleh Eric Van Hivel dan Georg Van Grove 2003, persaingan yang kuat dapat memicu lebih banyak inovasi dibandingkan dalam situasi yang persaingan. Yang ketiga, kolaborasi yang membangun. Meski kompetisi sering dikaitkan dengan pertentangan, tetapi hal ini dapat menjadi dorongan yang kuat untuk berkolaborasi. Ketika individu atau entitas bersaing untuk mencapai tujuan bersama, berbagai sumber daya, dan berkoordinasi untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam proyek-proyek penelitian ilmiah dan proyek-proyek sosial. Keempat, meningkatkan kualitas layanan. Pada sektor layanan, kompetisi dalam kebaikan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ketika organisasi atau penyedia layanan perisai untuk mendapatkan dukungan atau pelanggan, mereka memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, sekolah-sekolah yang bersaing untuk menarik siswa dapat berusaha untuk meningkatkan kurikulum mereka, menyediakan fasilitas yang lebih baik, atau menawarkan program-program ekstrakurikuler yang menarik. Hal tersebut akhirnya dapat memberikan manfaat bagi siswa dan orang tua yang mencari pilihan pendidikan yang lebih baik. Jadi, pengertian kompetisi dalam kebaikan adalah konsep yang mencerminkan persaingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya, bagaimana cara untuk berkompetisi dalam kebaikan? Berikut beberapa perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, berlomba membantu sesama saudara. Salah satu cara dalam melakukan kebaikan yaitu membantu sama saudara. Yang kedua, berlomba menghafal Al-Quran. Yang ketiga, istiqomah berpuasa. Yang keempat, berlomba dalam bersedekah. Yang kelima, berlomba untuk berakhlak mulia. Nah, apa manfaat utama dari berkompetisi dalam kebaikan? Mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saat bersaing untuk berbuat kebaikan, maka umat muslim akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena umat muslim telah menjalani perintahnya sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya, bagaimana cara berkompetisi yang baik dan benar? 5 cara berkompetisi sehat. Jadikan lawan sebagai kawan. Yang pertama, tak perlu sibuk mencari kekurangannya. Yang kedua, tetap jalin hubungan pertemanan yang baik. 3. Tingkatkan diskusi bersamanya. 4. Tak memikirkan menang atau kalah, setidaknya kamu telah berjuang. 5. Apapun hasilnya, kamu tetap harus menerima. Kesimpulannya, berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat merupakan amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam kebaikan dapat melahirkan amalan terbaik dan menumbuhkan akhlak mulia. Berlomba-lomba dalam kebaikan dapat membuat timbangan kebaikan di akhirat lebih berat. Berlomba-lomba dalam kebaikan dapat membuat umat muslim mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam kebaikan dapat memberikan pemahaman tentang prinsip keimanan seorang muslim. Berlomba-lomba dalam kebaikan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membantu sesama saudara, menghafal Al-Quran, bersedekah, dan berakhlak mulia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.